Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan pertemuan yang telah lalu. Kalian masih ingat kan? Ibu menugaskan bahwa kalian mencari perbedaan antara teks hikayat dan teks cerpen. Nah, sekarang kita bahas ya, apa itu perbedaan teks hikayat dan teks cerpen. Perbedaan yang pertama antara teks hikayat dan cerpen itu adalah yang pertama itu pengarang dari teks hikayat itu tidak diketahui atau biasa disebut bersifat anonim. Kemudian yang cerpen itu diketahui pengarangnya. Lalu yang kedua, latar biasanya yang diceritakan dalam teks hikayat itu berlatar belakangkan istana atau kerajaan. Biasa disebut itu istana sentris. Kemudian untuk cerpen itu biasanya berlatar belakang lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, cerita teks hikayat itu mengandung kemustahilan dan tokoh-tokohnya itu biasanya memiliki kesaktian-kesaktian. Kemudian untuk cerita cerpen itu biasanya ceritanya beragam dan bervariatif. Biasanya bisa percintaan, persahabatan, pertemanan, keagamaan, seperti itu. Jadi bervariatif. Kemudian yang kelima, itu bahasa yang digunakan dalam teks hikayat dan cerpen itu berbeda. Bahasa dalam teks hikayat itu menggunakan bahasa Melayu. Sedang dalam teks cerpen itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian teks hikayat dan teks cerpen itu perbedaan yang terakhir adalah jika teks hikayat itu merupakan karya sastra lama. Untuk cerpen itu merupakan karya sastra modern. Nah, untuk ini karakteristik dan perbedaan teks hikayat dan teks cerpen. Yang pertama ada anonim. Untuk teks hikayat, untuk teks cerpen ada diketahui pengarangnya. Untuk teks hikayat itu berlatar belakang istana atau kerajaan. Kemudian yang cerpen itu berlatar belakang lingkungan sekitar. Kemudian teks hikayat itu ceritanya biasanya berisi kemustahilan dan kesaktian-kesaktian tokoh-tokohnya. Tapi jika teks cerpen itu ceritanya lebih bervariatif dan lebih bebas. Kemudian jika teks hikayat itu menggunakan bahasa Melayu karena merupakan sastra lama, tetapi cerpen itu menggunakan bahasa Indonesia karena merupakan sastra modern. Nah, kemudian apa saja sih nilai selain perbedaan, selain karakteristik dari kedua teks ini? Itu terdapat dalam nilai. Tapi biasanya nilai dalam cerpen dan hikayat itu hampir sama. Seperti ini bisa dilihat. Ini yang pertama ada nilai religi. Itu nilai yang bersangkutan dengan keagamaan. Kemudian nilai moral. Nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan sikap atau karakter seseorang. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial itu adalah nilai kesosialan atau sesama manusia.
Kemudian yang keempat ada nilai budaya. Nilai budaya itu adalah nilai kebudayaan yang berasal dari daerah masing-masing. Kemudian ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dapat dilihat dari kutipan teks yang sudah Ibu berikan ini. Yang atas ada kutipan hikayat, yang kedua adalah kutipan cerpen. Bisa dilihat, ini saya bacakan. Yang hikayat, maka anak-anak Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir, sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbinglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Itu saya ambil kutipan dari teks hikayat Indra Bangsawan. Kemudian kutipan novel, cerpen itu, memang ngapain sih Mas ke Madura segala, lama lagi diajak survei sama salah satu profesor dan kontraktor untuk perencanaan bangunan besar di sana, Dek Manis, sekalian penelitian skripsi Mas. Soal bangunan dan penelitian skripsi, lalu kenapa Mas Gagah bisa berubah jadi aneh gara-gara hal tersebut, pikirku waktu itu. Mas ketemu kiai hebat di Madura, cerita Mas Gagah antusias. Namanya Kiai Gufron, subhanallah, orangnya sangat bersahaja, santri-santrinya luar biasa. Di sana Mas memakai waktu luang Mas untuk mengaji pada beliau, dan tiba-tiba dunia jadi lebih benderang. Tambahnya penuh semangat. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya, Git. Itu saya ambil dari penggalan cerpen Ketika Mas Gagah Pergi karya Helvi Tiana Rosa. Nah, dari kedua kutipan teks ini bisa dilihat bahwa teks pertama itu mengandung nilai pendidikan, karena ini pada katanya sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya untuk dapat menjadi raja. Kemudian yang kutipan cerpen ini ada itu mengaji kepada Kiai Gufron. Nah, ini sama-sama memiliki nilai dalam hal pendidikan. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu terletak pada teks hikayat itu memiliki, karena dari sastra lama dan menggunakan bahasa Melayu, maka dalam teks hikayat ini diketahui juga kata-kata arkais atau kata-kata yang memiliki kata-kata lama atau jarang dipakai atau jarang digunakan. Nah, contohnya ini: selit, beroleh, titah, bermula, cembul, menangguh, inang, ditoreh, bulu, maligai, bejana, menyekat, upeti, berhampiran, dan hata. Itu dapat diketahui dari dua cerita teks hikayat, yaitu Bayon Budiman dan Indra Bangsawan. Nah, bisa diketahui bahwa kata selit itu adalah berarti banyak seluk-beluknya. Kemudian kata beroleh itu berarti dapat diartikan mendapat. Kemudian kata titah itu adalah dapat diartikan kata atau perintah. Kemudian sebermula itu pada awalnya. Cembul itu adalah tempat tembakau yang dibuat dari logam.
Kemudian menangguh itu adalah menunda. Jadi kata menunda itu diganti dengan menangguh kalau dalam teks hikayat. Kemudian inang adalah perempuan yang merawat anak tuanya. Kemudian masih banyak yang lain lagi. Coba kita lihat. Nah, kemudian itu adalah kata-kata arkais dalam teks hikayat. Dalam teks cerpen tidak memilih kata-kata arkais karena bahasanya menggunakan bahasa Indonesia dan lebih bebas. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan dalam segi kebahasaan di majas. Nah, kita ketahui terlebih dahulu majas itu jenisnya apa saja, majas itu berfungsi sebagai apa, dan apa sih macam-macam majas. Nah, majas itu berfungsi untuk mengganti kata agar lebih menarik dan tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata yang bermakna lugas. Seperti ini. Majas itu sebenarnya dibagi menjadi banyak jenis. Dan di sini saya akan mengulas memberikan contoh 3 jenis majas saja. Yang pertama ada majas perbandingan, yang kedua ada majas pertentangan, yang ketiga ada majas sindiran. Nah, majas perbandingan sendiri masih lagi dibagi menjadi beberapa. Ini saya juga mengambil hanya beberapa saja. Yang pertama ada majas alegori, kemudian ada majas hiperbola, ada majas personifikasi, majas simile, dan majas metafora. Kemudian yang majas pertentangan itu dibagi menjadi 2, yaitu paradoks dan hipotes. Kemudian majas sindiran itu adalah dibagi menjadi majas ironi. Ini sekali lagi ini saya ambil hanya sebagian, tidak semuanya, tapi pembagian majas itu sangat banyak. Nah, untuk yang pertama itu majas sendiri. Majas alegori adalah yang dalam teks hikayat itu yang biasa ditemukan itu adalah majas metafora, majas hiperbola, dan majas personifikasi atau majas perbandingan sendiri. Nah, majas-majas itu dapat diketahui seperti dalam contoh ini. Di sini sudah dibagi menjadi majas, termasuk majas apa, kemudian kutipan teks hikayat dan kutipan teks cerpen. Jadi perbedaannya bisa diketahui. Seperti contoh ini, majas perumpamaan. Majas perumpamaan dalam kutipan teks hikayat ini seperti dalam kata ini. Adapun akan hamba tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Ini perumpamaan. Jadi majas perumpamaan itu adalah majas yang mengumpamakan suatu hal dengan hal lain. Seperti ini, tuan ini kan tokohnya itu tuannya, kemudian diumpamakan seperti hikayat seekor unggas bayan. Nah, itu dalam kutipan teks hikayat Bayan Budiman. Kemudian dalam kutipan cerpen itu kakinya bagai digerakkan tanah. Ini termasuk majas perumpamaan karena apa? Karena itu objeknya itu diumpamakan ke objek lain, seperti kakinya diumpamakan bagai digerakkan tanah. Seperti itu. Ini dalam kutipan teks tukang pijit keliling. Kemudian kata retoris. Majas retoris itu adalah majas yang tidak perlu untuk dijawab. Biasanya ditandai dengan tanda kata tanya. Biasanya itu merupakan kalimat tanya tapi tidak perlu untuk dijawab. Seperti dalam penggalan teks hikayat Bayan Budiman ini. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan?
itu pertanyaan tidak perlu dijawab, maka itu masuk dalam majas retoris. Kemudian yang kutipan cerpen itu, adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Nah, ini juga sama, tidak perlu untuk dijawab. Kemudian majas ironi. Majas ironi adalah majas yang bersifat menyindir atau melebih-lebihkan. Seperti ini. Dalam teks kutipan hikayat, aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Ini seperti menyindir atau tidak melebih-lebihkan. Padahal belum tentu si Siti itu baik parasnya seperti itu. Jadi itu untuk memperindah itu menggunakan majas ironi ini. Kemudian untuk yang kutipan cerpen itu, di keranda itulah Darko tidur, memimpikan apa saja. Dia selalu mensyukuri mimpi, meskipun percaya mimpi tak akan mengubah apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kan belum tentu mimpi itu terjadi, tapi dia mensyukuri mimpinya. Seperti itu. Nah, itu adalah majas. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata hubung. Dalam teks hikayat biasanya digunakan konjungsi alur waktu atau alur peristiwa, seperti kata selesai, sehabis, sambil, selagi, sesudah, tak kala, hingga, sampai, lalu, sehingga, sejak, sementara, selanjutnya, seraya, setelah, sebelum, ketika, selama, bahkan, malah, dan maka. Nah, untuk dapat lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat ini dalam contoh kutipan teks hikayat dan teks cerpen. Itu dalam teks kutipan hikayat ditemukan konjungsi setelah. Dalam kutipan, setelah umurnya Kojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Kojan Maimun 15 tahun. Tetapi dalam teks hikayat menggunakan konjungsi setelah, tetapi dalam kutipan cerpen itu menggunakan konjungsi kemudian di awal kalimatnya. Ini kemudian kami ketahui, bila malam hampir tandas, Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Kemudian yang kutipan yang kedua adalah dalam teks hikayat itu menggunakan konjungsi malah. Tetapi dalam kutipan cerpen itu digunakan konjungsi bahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kutipan hikayat itu menggunakan konjungsi maka, tetapi dalam kutipan cerpen itu ditemukan konjungsi kemudian. Jadi antara keduanya itu memiliki perbedaan. Jadi setelah dan kemudian itu dapat diartikan sama, tetapi penggunaannya berbeda. Dalam teks hikayat lebih menggunakan setelah dan cerpen lebih menggunakan kemudian. Itu dulu penjelasan dari perbedaan antara teks hikayat dan teks cerpen. Kita dapat mengulas lagi dari awal. Yang pertama adalah perbedaan karakteristik teks hikayat dan teks cerpen. Itu ada bersifat anonim, hikayat bersifat anonim, istana sentris, kemustahilan, kesaktian, bahasa menggunakan bahasa Melayu, termasuk sastra lama. Kemudian yang cerpen diketahui pengarangnya, menggunakan lingkungan sekitar, kemudian ceritanya lebih bervariatif, menggunakan bahasa Indonesia, kemudian termasuk sastra modern. Kemudian nilai-nilai dalam teks hikayat itu ada nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Lalu dalam teks hikayat itu diketahui kata-kata arkais atau kata-kata lama yang sudah jarang digunakan dalam teks cerpen. Kemudian adanya kebahasaan majas dalam teks hikayat. Kemudian adanya konjungsi biasa digunakan dalam teks hikayat adalah konjungsi pengatur penghubung alur peristiwa seperti selesai, sehabis, sambil, dan seterusnya. Nah, sekian dulu dari saya. Bila ada banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.